pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab 2, qada dan qadar. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kompetensi dasar. Memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk akhlak mulia. Yang kedua, menunjukkan hikmah beriman dengan qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar dan menunjukkan hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Ini adalah kompetensi dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita tahu dasar surat atau landasan Al-Quran tentang pembelajaran hari ini. Yaitu, silahkan kalau bawa Quran dibuka surat ke-13, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-13. Makna qada dan qadar. Apa makna qada dan qadar? Makna qada adalah, secara bahasa kata qada berarti keputusan. Secara istilah, qada berarti putusan Allah Subhanahu wa taala tentang suatu perkara sejak zaman azali, sebelum adanya alam ini. Misalnya mengenai garis hidup seseorang, baik manfaat, mudarat, sukses, gagal, sakit, kelahiran, serta waktu kematiannya. Segala yang menimpa manusia, baik yang berupa nikmat maupun musibah, merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah arti dari qada. Sedangkan arti dari qadar adalah, qadar menurut bahasa berarti ketentuan, ukuran. Menurut istilah, qadar adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Qadar merupakan pelaksanaan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi. Itu adalah arti dari qadar. Diperhatikan dengan baik, dengan cermat, dihafalkan kalau bisa, dan kalau masih ragu-ragu silakan ditulis. Selanjutnya contoh qada dan qadar. Apa itu contoh qada dan qadar? Yang pertama, contoh qada dahulu. Contoh qada yang pertama adalah kelahiran, kematian, jenis kelamin, keturunan, dan jodoh. Kemudian contoh yang kedua, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Dan yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar pada porosnya. Seperti bumi mengitari matahari, bumi itu berputar pada porosnya. Kemudian contoh qadar. Apa contoh dari qadar? Yaitu menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Menjadi juara siswa berprestasi karena gigih belajar. Memiliki banyak teman karena ramah. Serta sehat karena rajin berolahraga dan menjaga pola makanan yang sehat. Ini adalah contoh qada dan qadar. Dipahami anak-anak? Selanjutnya adalah hikmah dari qada. Apa itu hikmah dari qada? Ada 5. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Yo, siapa yang tawar-menawar? Nggak boleh tawar-menawar. Kalau kita orang beriman dan kita beriman kepada qada dan qadar, berarti kita harus menerima
uang jajan yang diberikan oleh orang tua kita, berapapun. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Yang terakhir, santun dan rendah hati dalam bersikap. Kemudian, hikmah qadar. Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Yang ketiga, optimis dan yakin tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa diraih jika mau berusaha dengan tekun. 4. Rajin berdoa dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, senantiasa bersikap ikhlas. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, selalu sadar dan menerima kenyataan. Yang kedua, senantiasa bersabar. Yang ketiga, rajin dalam berusaha dan tidak mudah menyerah. Yang keempat, bersikap optimis, bukan pesimis. Kita pasti bisa, kita pasti bisa. Terus ditanamkan kepada diri kita masing-masing agar kita bersikap optimis. Kemudian senantiasa bersikap tawakal. Selanjutnya, menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan. Yang ketujuh, sama dengan yang kelima, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mengisi kehidupan dengan hal positif untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mu'alaq. Apa itu takdir mu'alaq? Yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contoh, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya, ia harus belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Kesimpulan ini bisa kita tarik, intinya adalah takdir mu'alaq itu takdir yang bisa dirubah dengan usaha manusia. Yang kedua adalah takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contoh, ada seseorang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya kulitnya putih dan sebagainya. Atau kapan waktunya kita meninggal, waktu sudah jelas, Allah sudah menyatat, itu tidak bisa dirubah. Berarti perbedaannya adalah takdir mu'alaq bisa dirubah, sedangkan takdir mubram tidak bisa dirubah. Baik anak-anakku, pembelajaran kita telah selesai. Sekarang untuk mereview kembali, untuk mengingat-ingat kembali, Pak Rahmat ada kuis. Silahkan kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke berapa? Ayo, ingat. 3. Apakah yang keempat? Apakah yang kelima? Apakah yang keenam? Ingat. 3, 4, 5, atau 6? Pak Rahmat kasih waktu 5 detik untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Betul. Yang betul adalah yang ke-6. Hore. Dan kuis nomor 2. Apa pertanyaannya? Wah, sudah keluar. Ketentuan Allah atau takdir Allah yang dapat dirubah dinamakan. Wah, ini baru saja kita pelajari tadi. Pasti bisa menjawabnya. Coba kita cek. Jawabannya apa? Qada kah? Qadar kah? Atau takdir mu'alaq? Atau takdir mubram? Yuk, jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Betul. Jawabannya takdir mu'alaq.
Sekarang pertanyaan nomor 3. Apakah pertanyaannya? Wah, gampang ini. Ketentuan Allah atau takdir Allah yang tidak dapat dirubah dinamakan. Nah, berarti ini adalah sama tadi. Ayo, kasih tahu. Apakah kodok? Apakah kodar? Apakah takdir mualak? Ataukah takdir mubram? Nah, gampang. Tadi sudah bisa. Betul, pasti yang sekarang betul. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Betul, takdir mubram. Wah, anak-anakku pintar semua. Selanjutnya, nomor 4. Contoh kodok yang benar di bawah ini adalah kodok diingat-ingat. Kodok diingat-ingat. Yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di arah barat. Kita simpan dulu. Yang kedua, pintar karena rajin belajar. Bukan, ini contohnya si kodar. Selalu juara karena gigih berusaha. Nah, ini juga bukan contohnya kodar. Coba yang terakhir, sehat karena berolahraga dan makan yang bergizi. Bukan juga. Berarti jawaban yang mana? Yang betul. Yang terakhir, ini soal terakhir. Kalau betul semua betul ya, 100. Manfaat beriman kepada kodok dan kodar adalah apa ini? Coba kita lihat apa jawabannya. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, boleh ini, kita simak dulu. Mudah berputus asa. Bukan, salah ini. Mendorong untuk bersifat malas. Wah, bukan juga. Menjadi was-was dan ragu dalam beribadah. Apalagi ini? Berarti jawaban yang mana? Yang mana? Betul. Jawabannya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku, tidak terasa ternyata pembelajaran Mbak Romat hari ini sudah habis waktunya ternyata. Ya, semoga anak-anak selalu sehat di rumah. Jangan lupa bahagia, ya. Dan kemudian jangan lupa belajar serta berdoa. Semoga kita bisa bertatap muka lagi, berjumpa lagi, dan bisa bersekolah lagi.